Pasca keguguran, Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar masih dirundung murung. Kesedihan Aurel pun belum hilang benar, meski Atta Halilintar sebagai suami tak pernah meninggalkannya sendirian. Sebagai pasangan yang belum genap 2 bulan menikah, ada kepedihan mendalam setelah calon buah hati mereka dinyatakan keguguran. Benarkah sebelumnya bahkan Atta telah menyiapkan nama untuk calon bayinya tersebut? Sebelum dinyatakan keguguran, Aurel sudah menjalani bed rest sehingga semua aktivitas dilakukan di tempat tidur. Tapi justru di saat dirinya menghentikan semua kegiatan, ia harus kehilangan janin di rahimnya. Tapi benarkah sebelum bed rest, Aurel sudah mengalami pendarahan? Benarkah sebelumnya sudah ada pertanda tentang kegugurannya? Kehilangan calon buah hati di saat sedang mengharap kehadiran momongan memang membuat Atta Aurel berada dalam suasana berkabung. Bersama itu, dukungan mengalir dari banyak kalangan, terutama dari Krisdayanti, Anang Ashanti, serta orang tua Atta yang berada di negeri jiran. Lalu, benarkah pasangan pengantin baru tersebut harus menunggu 2 bulan lagi untuk Aurel hamil kembali? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kehilangan calon bayi di saat usia kandungannya masih muda memberi kesedihan mendalam bagi Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Ada kepiluan yang hingga hari ini masih membuat mereka menangis. Apalagi sang istri yang sudah amat berharap bisa menjadi seorang ibu. Kini Atta berusaha menjernihkan pikiran, kemudian tidak lagi banyak membahas kedukaan yang terjadi. Sebaliknya, bersama Aurel, ia berusaha ikhlas agar rasa pilu tak mengganggu sehingga bisa menjalani kehidupan secara normal kembali. Ini kita mau mencerahkan pikiran dulu. Tadi juga mestinya ada beberapa pekerjaan, tapi kita nggak bisa kerja dulu, masih pilu ya hatinya. Iya, teringat terus, jadi belum masih traumatiknya masih ada lah. Jadi mentality juga kita lagi down, lagi gampang istilahnya habis luka. Jadi masih mentality kita berdua itu kayak nggak mau bahas dulu. Jadi kayak ya udah ini kita ikhlas, banyak berdoa, banyak bertasbih, berzikir gitu aja berdua. Ikhlaskan, habis itu tapi itu normal untuk istriku, untuk apalagi aku bapaknya juga kepikiran terus tuh normal, tapi sekarang nih coba untuk ikhlas. Anak kami kembali ke Yang Maha Kuasa, udah nunggu ayah ibunya di surga. Semoga jadi penolong ibu ayahnya lah di akhirat. Sebenarnya tanda-tandanya kan kita udah banyak lah ngelihat tanda-tanda, tapi kan kita nggak mau berprasangka buruk dulu gitu. Ini bakal kayak gini, bakal gini. Tanda-tandanya tuh udah banyak mengarah ke dia harus berpulang gitu. Tapi aku tetap optimis. Jadi sampai kita ngelihat ke dokter sampai 100% hasilnya negatif atau gimana, baru kita mau ngomong gitu. Jadi kemarin lah kita baru mau ngomong.
Harapan pasangan yang menikah pada 3 April 2021 ini untuk segera memiliki momongan memang sangatlah besar. Tapi pada akhirnya takdir Tuhan berkata lain. Calon jabang bayi yang sudah ditunggu Atta dan Aurel kembali kepada sang pemilik sejati. Kesedihan hati Atta tentu saja sungguh sangat mendalam. Apalagi ia juga sudah menyiapkan nama untuk calon buah hatinya. Udah sampai istilahnya kan memang ini yang diharapkan sama kami gitu. Sampai apalagi aku udah sempet ngasih nama anaknya Muhammad Akbar kayak gitu-gitu karena lahirnya tadinya jadinya itu kabarnya di bulan Ramadan dan dekat Lebaran. Apalagi berkaitan dengan anak yang kita ngobrol tiap hari, aku terus perutnya ngomong tiap hari, bercerita tiap hari. Udah ngasih nama ke anakku, jadi itu udah ngerasa kayak udah jadi bagian dalam hidupku lah sampai kapan. Setelah buka puasa sama saya terakhir itu malamnya, nah itu sakit banget gitu ya, itu kontraksi dan memang dokter bilang ketika kontraksi itu tuh kan memang dia jadi membuat si sebetulnya karena memang prediksi dengan adanya pengambilan darah itu prediksinya jadi jauh lebih terlihat bahwa memang usia kandungannya itu belum mencapai usia 5 minggu. Atta Halilintar tidak pernah membayangkan akan ditimpa kedukaan sangat dalam setelah calon bayinya dinyatakan keguguran. Apalagi ia juga sudah menyiapkan nama Muhammad Akbar untuk calon anaknya. Lantas, seperti apa kondisi Aurel pasca keguguran? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kondisi kehamilan Aurel memang sudah mencemaskan sejak menjelang Lebaran. Ia kemudian diminta untuk bed rest total karena sebelumnya sudah mengalami pendarahan. Krisdayanti yang mendampingi Aurel menjalani pemeriksaan terakhir sebelum keguguran menceritakan bahwa Aurel merasakan ada gumpalan yang keluar yang kemungkinan menandakan bahwa janin di rahimnya tidak bisa dipertahankan. Memang kondisi sebelum diminta untuk bed rest itu sebetulnya Aurel sendiri sudah merasakan ada seperti gumpalan gitu yang memang keluar. Tapi memang kemarin itu tanpa di USG pun pernyataan dari dokter memang udah negatif. Tapi kan namanya ikhtiar ya, dalam keadaan bed rest itu Aurel tetap ya walaupun dia ada jangan terlalu ya less ekspektasi lah Kak gitu. Saya less ekspektasi tapi doa terus. Sampai akhirnya dia berdoa aku ikhlas kok nih. Biasanya orang bicara tentang keguguran atau miscarriage itu kan harus dikuret karena takut ada CA dan lain-lain. Nah ini tidak perlu karena memang ini tuh janin yang belum kuat. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi apa ya namanya? lemes banget, sakit segala macam. Susah deh saya ceritainnya. Mungkin memang pertamanya agak lemah atau gimana. Ya intinya ini nggak ada logikanya lah. Jadi kalau Allah mau anak kami sekarang bersama menunggu kami di akhirat, mau jadi syafaat di akhirat, ya mungkin
itulah maksud Tuhan. Kehilangan calon buah hati memang memberi situasi hati yang memilukan. Kondisi Aurel saat ini juga masih sangat lemah karena belum bisa meninggalkan kesedihannya. Tangis kepedihan tetap sering terdengar setiap kali teringat janinnya yang telah keguguran. Kesedihan Aurel dipahami Atta sebagai sebuah kenormalan karena dirinya juga belum bisa menghapus luka di hatinya. Tapi ia yakin sang istri adalah wanita kuat yang telah ditempa banyak pengalaman hidup. Istriku adalah perempuan yang kuat, benar. Istriku perempuan yang sangat-sangat kuat. Tapi namanya manusia, sekuat-kuatnya manusia, pasti ada hari kita nggak berhenti berair terus. Berair terus, kita nangis terus, itu ada. Mungkin after 3 hari mungkin itu agak normal. Kan bisa kita mungkin ke ruang tengah, senyum-senyum, tawa. Pas masuk kamar lagi mau tidur berdua, pikiran entah aku yang nangis, entah dia yang nangis, lihat-lihatan nangis berdua-duanya gitu kan. Jadi ya itu normal lah menurutku manusia. Kalau ikhlas ya, namanya ikhlas ya. Kadang namanya anak-anak yang ikhlas, tapi mungkin Aurelnya lihat suaminya sedih jadi ikutan nangis atau apa, itu wajar, biasa, apalagi satu yang diharap-harapkan gitu. Dan kemarin saya dengar anaknya juga cerita, Aurel cerita dia udah balik lagi bersih-bersih rumah, udah kembali lagi normal aktivitas. Jadi saya pikir ya kembali back to rutinitas, terus pingin jalan-jalan, pingin makan, ayo ya udah happy aja. Aku pesennya lebih tenang, lebih rileks. Mengalami keguguran, hingga kini Aurel masih sedih kehilangan calon buah hatinya. Lalu, seperti apa dukungan orang-orang di sekitarnya? Benarkah orang tua Atta bahkan sampai memanggil ustadz untuk mendoakan menantunya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Kehilangan calon bayi di usia masih sangat muda memberi pengalaman hidup bagi Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Meski masih diliputi kesedihan, mereka mendapat banyak sekali dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Apalagi ada Krisdayanti, ibu kandung yang mendampingi Aurel sejak putri sulungnya itu mengalami kontraksi sebelum Lebaran. Dukungan juga datang dari Anang Ashanti yang masih berada di Dubai. Sementara itu, orang tua Atta bahkan sampai memanggil ustadz ke rumah untuk mendoakan menantunya, anak, serta calon cucu yang sudah dipanggil kembali ke sisi ilahi. Semua memberikan dukungan, memberikan doa, dan menguatkan kami semua dengan doa, dengan telepon, dengan malah papa mamaku ada yang manggil ustadz untuk doa bersama di sana. Malam-malam nelpon, sampai aku udah tidur aja masih nelpon mau doain segala macam supaya stress healing ya, nggak pikir-pikir terus. Bunda sama Bibi juga luar biasa support dan doanya luar biasa banget. Dari yang Lebaran kedua, terus janjian lagi, memang begitu klinik Women and Children buka, saya juga ada kegiatan medical. Jadi sebelum Aurel datang, saya juga melakukan kegiatan medical, pap smear dan lain-lain. Terus nunggu Aurel, langsung Aurel juga ketemu secara private dengan dokter. Dokternya juga sudah memberikan statement yang baik dan menguatkan untuk keduanya. Dan saya rasa mereka ini pasangan sehat kok. Aurel juga senang, saya dampingin.
juga dengan Ata juga senang. Ya maksudnya lebih komplit kan, artinya ada orang tua yang bisa secara lebih dewasa tahu pengalamannya untuk mendengar. Alhamdulillah, jadi kesempatannya ada, momennya juga ada, waktunya ada, artinya seberapapun saya diminta untuk dilibatkan, saya pasti membuka diri untuk melibatkan. Dan alhamdulillah saya kan memang doanya cuma satu, ya Allah untuk saya disertakan lah anak-anak. Peristiwa kehilangan calon bayi dalam keguguran yang memilukan pada akhirnya memberi pelajaran berharga. Dan hal itu juga mungkin akan memberi Ata dan Aurel kesiapan mental untuk menjadi orang tua. Aurel juga disarankan menunggu 2 bulan untuk kembali berbadan 2. Krisdayanti yang berpengalaman 4 kali melahirkan yakin bahwa putri sulungnya akan kembali mendapat kepercayaan dari Tuhan untuk hamil. Apalagi kondisi Aurel dan Ata sangat sehat, subur, serta masih muda untuk segera memiliki momongan. Kade yakin mereka bahkan tidak membutuhkan program khusus atau vitamin penyubur untuk segera hamil. Aurel dan suami adalah pasangan yang sangat subur, nggak usah program pun, ibaratnya seperti itu, tanpa vitamin juga. Jadi normalinya mereka bisa mempersiapkan setelah Aurel 2 kali period. Jadi sekitar mens kedua nanti baru mereka boleh rencana lagi untuk menyiapkan insya Allah janin kandungan yang lebih sehat. Karena kan permintaan mereka berdua setiap doa kan memang minta anak yang sehat. Jadi sesuatu yang belum jadi bisa jadi yang terbaik dari Gusti Allah. Mereka nggak program, jadi secara natural aja itu didapat gitu ya. Jadi memang kondisinya kedua-duanya sehat, jadi nggak perlu program dan bisa jadi. Sabar harus menunggu 2 bulan karena memang kita ngikutin banget lah kata dokter juga. Kata dokter ini begini, iyalah yang penting istri saya sehat dok, gimana pun itu mau istri saya sehat. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, 3 kali sehari, jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.